Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Kualat Gunung Merapi, yang kali ini memasuki part yang keempat, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, daripada kita lama-lama, yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena sedikit keterlambatan dalam membuat part yang terakhirnya ya teman-teman. Tapi ya kali ini saya akan buat untuk kalian semua. Bagaimana akhir dari kisah ini? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mulki menangis histeris. Mas Irwan mendadak menginjak rem. Ia terkejut dengan suara teriakan Mulki. Beruntung kondisi jalan saat itu sedang kosong. Jangan, jangan. Mulki memeluk erat Desti yang berada di sampingnya. Semua mata masih tertuju ke jok belakang mobil. Ada apa, Ki? Tanya Ibang. Jangan perkosa pacar saya. Mulki semakin erat memeluk Desti sambil terus histeris. Ada apa ini? Mengapa suasana menjadi kacau begini? Apa yang dimaksud Mulki dengan perkosa? Ibang, Kucai, aku, dan Gundil masing-masing sudah menanyakan ada apa kepada Mulki. Akan tetapi, dia tetap saja tidak menjawab. Mulki masih terus memeluk erat Desti yang masih tidak sadarkan diri. Mas Irwan menginjak kembali tuas gas mobil berjalan perlahan. Dalam situasi yang serba membingungkan, aku terus menatap Mulki yang mendekap Desti. Ada orang gede banget mau memperkosa pacar gue. Mulki meracau dengan tatapan kosong. Fokus matanya benar-benar hilang. Kelopak matanya perlahan menutup. Racauan itu pun seperti sengaja ditujukan untuk memberitahuku sesuatu. Ibang menghapuskan air mata dan lendir yang keluar dari hidung Mulki. Aku menempelkan dahiku ke sandaran jok, berusaha mencerna apa yang dimaksud oleh Mulki. Gendruwo kali, Dip. Mas Irwan membangunkan lamunanku. Maksudnya, Mas? Tanyaku seraya membalikkan badan ke arah depan. Iya, gendruwo. Jin yang mau ataupun jin yang suka memperkosa cewek. Kalian udah jagain Desti bener-bener kan? Tanya orang yang sedari tadi duduk di belakang kemudi mobil. Iya, kita udah maksimal ngejagain dia kok, Mas. Jawabku gugup. Tidak ada tanggapan lain dari Mas Irwan. Mataku tertuju menatap langit-langit mobil. Bayangan-bayangan tidak jelas menghujam kepalaku. Ada apa dengan semua ini? Apa mungkin hal barusan hanya sebuah bunga tidur? Aku rasa demikian, karena siapapun dalam keadaan sangat kelelahan, mereka akan bermimpi di luar dugaan. Mataku melirik ke samping, tempat Yoyo tidak sadarkan diri. Aku memeriksa suhu tubuhnya masih sedikit panas. Aku berharap reaksi darinya seperti Mulki dan Desti. Sekedar ingin memastikan kalau Yoyo pun sebenarnya baik-baik saja. Hanya kelelahan seperti halnya sepasang kekasih yang duduk di belakang bersama Ibang. Namun tidak ada reaksi dari Yoyo. Tubuhnya hanya bergerak otomatis terbawa haluan mobil. Suasana mendadak sepi. Napas-napas terdengar panjang. Suara denguran khas Ibang memenuhi seisi ruangan mobil. Aku bergerak dan juga memastikan memang benar semua sudah terlelap kecuali aku dan Mas Irwan. Menyadari aku yang celingukan, Mas Irwan berkata, "Tidur aja, Dip, nanti Mas bangunin kalau udah sampai." Kembali ku sandarkan kepalaku di jok mobil. Kulirikkan kembali mataku ke arah Yoyo, namun tetap tidak ada pertanda apa-apa darinya. Hingga pada akhirnya aku pun ikut terlelap. Dip, bangun, Dip. Mas Irwan membangunkanku. Mataku masih susah untuk terbuka. Sementara itu di belakang Ibang memintaku untuk cepat keluar. Dip, buruan. Celana si Desti udah banyak banget darah, ucap Ibang sembari menepuk-nepuk bahuku. Aku yang belum cukup tenaga untuk keluar sambil menggotong Yoyo, meminta Kucai untuk mengambil alih keadaan.
Kulihat sepertinya Kucai sudah terbangun dari tadi. Kucai membawa Yoyo keluar mobil, sementara kulipat kursi tengah mobil untuk memudahkan Ibang membawa Desti ke dalam rumah. Ibang membawa tubuh Desti dengan penuh kehati-hatian. Nampak bercak warna merah darah di area kewanitaannya sudah meluas. Kuntil melangkah ke tengah mobil kemudian untuk menggotong tubuh Mulki. "Ini bagian gue," begitulah tegasnya. Aku mengikuti mereka yang susah payah menggotong tubuh sahabat-sahabatnya yang terkulai. Terlihat dari luar, Mbak Lis menyambut kami dengan ekspresi menohok. "Langsung bawa ke atas, ke ruangan keluarga cepat," teriak Mas Irwan yang sedikit berlari mengambil pintu masuk. Tenagaku sedikit demi sedikit sudah terkumpul kembali. Ku naiki tangga dengan perlahan, menunggu mereka yang susah payah mengatur keseimbangan. Mbak Lis pun mengikuti kami ke lantai atas. Kuntil membaringkan Mulki di sebuah karpet merah bermotif bunga, diikuti oleh Kucai yang membaringkan Yoyo, dan Ibang yang membaringkan Desti. Tangan Ibang terkena sedikit darah yang menempel pada celana Desti. Mbak Lis tanpa ampun meminta kami untuk sementara waktu beralih ke kamar terlebih dahulu, karena katanya dia akan mengurus dan juga membersihkan Desti. "Nak, bawain ember mama ya, ember yang diisi air," pintanya kepada Niken yang ternyata mengikuti kami ke lantai atas. Pandangan yang membuatku takjub. Mbak Lis mengajarkan sebuah rasa empati tanpa teori. Dia langsung mempraktikkannya di depan anaknya sendiri. Aku terlebih dahulu berjalan menghampiri kamar. Di sana terbaring lagi satu orang yang ku kenali dari celana dan tato di betisnya. "Ega?" tanyaku pada diri sendiri. Aku berlari kecil untuk memastikan. Benar saja itu Ega. Kondisinya begitu memprihatinkan. Wajahnya penuh luka, persis seperti apa yang aku lihat dan apa yang Ibang lihat di mimpinya ketika di Merapi. Astagfirullahaladzim. Ibang terkejut ketika baru masuk ke kamar. Ia mendekat dan terduduk sama sepertiku. Ibang menggoyahkan tubuh Ega, berusaha membangunkannya. "Gak, Ega, bangun gak?" "Dia sebenarnya kenapa, Mas?" Aku menoleh ke belakang, bertanya kepada Mas Irwan yang tengah berdiri. "Tutup pintunya, Mas," pinta Mbak Lis dari luar. Mas Irwan menutup pintu kamar, namun setelah itu pertanyaanku tadi itu tidak dijawabnya. Mas Irwan masih belum mau menceritakan. Mas Irwan melangkah lalu mengambil posisi jongkok di depanku. Tangannya diletakkan di atas dahi Ega yang sudah banyak luka sayatan itu, hingga darahnya sedikit membekas di telapak tangan dan juga punggung tangan Mas Irwan. "Nanti aja ceritanya, kalian istirahat dulu," ucap Mas Irwan tanpa membalikkan badannya. Kami bersandar ada di dinding kamar itu. Tertunduk lesu menatap Ega yang sedang terbaring tidak berdaya. Kecemasan yang tergambar dari wajah kami belum juga habis. Mas Irwan mengelap darah-darah itu. Mas Irwan membuka kemeja flanel yang Ega kenakan. Ternyata luka Ega sampai ke dadanya. Tangan Mas Irwan meraih kapas yang berada di samping Ega, memberinya obat luka semacam betadine, namun berbahasa Cina, lalu mengoleskan ke setiap luka yang ada. Ega tidak terlihat mering sedikit pun. Aku melihat tubuhnya seperti mayat, terbaring tanpa reaksi. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Melihat kondisi teman-temanku ini, tidak terlintas sedikit pun dalam kepalaku untuk segera melakukan pemesanan tiket kereta api untuk kembali ke Bandung. Aku harus menunggu hingga kondisi mereka benar-benar pulih kembali. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan, aku tidak tahu pasti. Kemudian terdengar bunyi tuas pintu memutar. Daun pintunya bergerak. Decitannya malah terdengar seperti rintihan orang kesakitan. "Udah, Mas," seorang wanita berkerudung menyembulkan kepalanya. Serentak kami yang ada di dalam kamar beranjak berjalan keluar kamar untuk melihat perkembangan. Desti dan juga Mulki sudah keluar. Meski masih lemas, wajah mereka tetap pucat. "Yoyo, aku tidak tahu kapan Yoyo akan terbangun.
Aku melangkah perlahan duduk di samping Mulki. Perlu sekali kutanyakan apa yang telah terjadi padanya, tapi tidak mungkin sekarang itu akan membuatnya semakin terpuruk. Sesekali Mulki menatap Desti. Tanpa menoleh sedikit pun, Desti tetap nyaman memegang muk yang tergantung tali bermerek teh celup terkenal. Pundaknya diselimuti. Niken berada di sampingnya, bersedia menghibur. Tatapan Desti masih kosong, matanya mengeluarkan air tanpa ekspresi. Ini salah gue, Dip. Ini salah gue. Mulki seketika terisak. Dia memukul-mukul kepalanya sendiri. Gue emang bajingan, teriak Mulki memekik. Mas Irwan bergegas menghampiri Mulki, mengusap pundaknya, berusaha menenangkan. Mulki tetap sesenggukan, tidak sanggup menantang penyesalan yang tumpah ruah. Lu sebenarnya kenapa sih? Tanya Kucai bingung. Ngopi dulu yuk, siapa tahu buat lu agak tenangan dikit, ucapku, dan Mulki tenggelam dalam kesedihan. Dia tidak memperdulikan usulanku barusan. Ya udah, lu tenangin diri aja dulu, gue mau ke kamar mandi, tegasku. Aku meminta izin kepada pemilik rumah dan sahabat-sahabatku untuk pergi ke kamar mandi. Bau yang tidak dapat ku tahan sendiri membuatku ingin membilasnya. Ku bawa handuk dan juga sabun cair dari kadirku, membuat kemudian aku melangkah menuruni tangga menuju kamar mandi yang terletak di samping gudang. Tidak ada orang di lantai bawah, sunyi dan sepi menyambutku. Bergegas, ku kalahkan kaki menuju tempat pembilasan. Ku putar engsel pintunya, aku masuk dan terasa kaki ini menginjak lantai yang basah. Hanya ada shower yang terpasang di pinggiran dinding dan ember kecil berada di bawahnya. Tidak ada bak mandi ataupun bathtub. Segera ku buka katup penutup sabun cair yang ku bawa. Ku gosok-gosokkan ke seluruh tubuh, kini giliranku mengguyur kepalaku. Air yang menyembur dari shower mendadak keluar pelan. Loh, apa ini? Gemericik air yang mengguyur terasa berbeda. Ia kental dan berbau anyir. Ku periksa dengan tanganku. Ku perlihatkan pada mataku. Wah, aku seketika terpelanting ke belakang. Ternyata yang mengguyurku itu adalah darah. Kelihatannya masih segar. Darah itu keluar menetes dari lubang shower. Kenapa, Dip? Aku menoleh ke arah pintu kamar mandi. Terdengar suara orang yang memanggilku dari luar. Ini ada Loh, kok nggak ada ya? Tiba-tiba darah itu menghilang. Aku mengambil moncong shower, kupastikan darah yang tadi menetes keluar. Namun di lubangnya tidak ada bekas darah sedikit pun. Dan di kamar mandi itu tidak ada darah sepercak pun. Aku sudah memeriksanya ke setiap sudut ruangan kamar mandi. Tetap saja aku tidak menemukan darah itu. Aku segera menarik kencang handuk yang kukantungkan. Segera pula aku pakai pakaian yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Sedikit berlari kecil, engsel pintu kembali kuputar. Aku bergegas keluar, kemudian memeriksa siapa yang memanggilku tadi. Aku memeriksa setiap sudut yang terlihat tidak ada siapa-siapa di sana. Sejurus kemudian aku mendengar suara tanah dicangkul. Terdengar jelas sekali, pintu besi sebagai akses ke halaman belakang memang terbuka lebar. Oh, mungkin itu Mas Irwan, pikirku. Aku berbalik dan bergegas menuju ke lantai atas. Awalnya aku tak pakai tangga itu biasa saja. Namun setelah agak berbelok sedikit ke kanan, aku sedikit panik ketika melihat Mbak Lis menangis histeris. Kupercepat langkahku, bersatu dengan mereka yang berkerumun. Awalnya aku kira Mbak Lis menangis gara-gara salah satu temanku ada yang meninggal, tapi nyatanya Mbak Lis menangisi Desti yang sudah kembali mengeluarkan darah segar di area kewanitaannya. Mulki kembali terkulai. Hawa panas yang bertiup dari sela-sela jendela yang terbuka mengusap-ngusap kembali bulu halus tubuhku. Kurasa keputusanku sudah bulat. Kepulangan ke Bandung harus benar-benar ditunda. 2 atau 3 hari lagi baru kita pikirkan pulang. Aku mengutarakan penundaan itu kepada teman-temanku. Dari pengutaraanku itu. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Terutama Gundil, ia menolak. Dia tidak bisa menunda kepulangan, katanya ada urusan lain yang harus diselesaikan.
Kundil lalu meminta izin kepada Mas Irwan yang duduk di sampingnya untuk mengantar kami pulang ke Badung esok hari. Mas Irwan, bukannya tadi dia di bawah? Mas, bukannya tadi lagi di bawah? Tanyaku heran. Dari tadi juga Mas di sini kok. Jawabnya dengan singkat. Lantas siapa yang sedang menyangkul tanah di halaman belakang tadi? Kundil melanjutkan perkataannya. Ternyata Mas Irwan mengizinkan. Dan memang, sebelumnya Mas Irwan sudah ada niatan untuk mengantarkan kami pulang. Kalau di Bandung, kita jadi lebih enak. Mereka-mereka yang lagi pingsan ini juga jadi lebih dekat sama keluarganya kan? Perkataan Kundil membuatku tersadar. Cai, si Mulki udah jawab belum? Aku menoleh ke arah Kucai. Pertanyaanku hanya dijawab Kucai dengan gelengan kepala. Berarti Mulki masih berutang jawaban pada kami. Dia belum menjawab pertanyaan yang dilontarkan Kucai. Apa salahnya? Kurasa dia tidak salah apa-apa dalam hal ini. Langit sudah gelap. Semua orang-orang yang berlalu lalang di depan rumah Mas Irwan pun semakin berkurang. Aku, Ibang, Kucai, dan Kundil masih termenung. Mbak Lis dan Niken setia berada di samping Desti. Kali ini darah yang keluar dari dalam tubuh Desti tidak terlihat lagi. Baru saja Mas Irwan meminta izin untuk memanggil Mbah Wongso. Aku harap dengan begitu keadaan sahabat-sahabatku itu bisa cepat stabil. Sekitar 20 menit kami menunggu Mas Irwan kembali dengan membawa seseorang yang pernah memberi wajangan kepada kami. Sesekali Mbah Wongso menggelengkan kepalanya ketika melihat kondisi Yoyo, Desti, dan Mulki. Bibirnya terus mengecap, nama Tuhan sudah beberapa kali terdengar berbisik dari mulutnya. Sedikitpun Mbah Wongso tidak menyalahkan kami karena seperti tidak mengindahkan wajangannya. Dia terus berkomunikasi dengan Mas Irwan seputar langkah pengobatan yang akan diambilnya. Kondisi kedua anak ini semakin buruk. Saya akan mencegahnya supaya tidak terlalu buruk, sehingga kalian bisa pulang dengan tenang. Saya akan berusaha, ucap Mbah Wongso sembari menunjuk Mulki dan Desti. Untuk dua orang lainnya, saya mohon maaf, saya tidak bisa tangani mereka. Lanjutnya, aku terperanjat. Yang semula duduk, kini posisiku sedikit berdiri. Apa maksudnya? Tidak bisa tangani mereka? Saya mohon, Mbah, sembuhin juga Yoyo, saya mohon. Aku menciumi tangan Mbah Wongso. Mbah Wongso menarik napas dalam lalu berkata, Yoyo, dia anak baik, tapi harus pergi dengan cara yang kurang baik. Mataku terbelalak, jantungku seperti meledak. Apapun dari perkataannya itu, apa aku harus kehilangan sahabat terbaikku itu? Apa tidak akan lagi kutemui senyumannya di setiap kali kami bercanda? Tak sadar mataku berderai. Aku beringsut mundur menjauhi Mbah Wongso menuju dinding kamar dan meletakkan punggungku di sana. Dinginnya dinding itu sudah tidak terasa lagi olehku. Aku memeluk diriku sendiri, membenamkan diri tenggelam dalam kesedihan bersama tangisanku. Dalam keterpurukanku terasa ada yang menghampiriku. Sabar, Rip, mudah-mudahan masih ada jalan buat nyelamatin si Yoyo. Lagi-lagi di saat-saat seperti ini Ibang menghibur. Aku sangat tahu, dia pun pasti merasakan kesedihan yang sama. Tapi, mengapa dia bisa terlebih dahulu menghibur dirinya sendiri lalu menghibur orang lain? Kudongakkan kepalaku, aku melihat Mbah Wongso seperti sedang melakukan ritual penyembuhan untuk Mulki dan Desti. Namun naasnya, Yoyo tetap ia diamkan. Mbah Wongso seperti pasrah dengan keadaan Yoyo yang belum tersadar semenjak ia pingsan di base camp New Selo. Seperti layaknya Ibang, aku tidak ingin larut dalam kesedihan. Air mata ini ingin kuhapuskan. Aku ingin menghibur diriku sendiri, tapi tidak di sini, tidak dengan keadaan yang seperti ini. Aku memutuskan untuk keluar rumah, mencari angin atau mencari makan adalah alasan yang tepat untuk kuutarakan. Jika saja di antara teman-temanku ada yang bertanya aku hendak kemana, yang pasti aku ingin sendiri, melepaskan kesedihan sendiri. Pikiranku kalut, langkahku kontai, serasa melayang. Kulangkahkan kaki menuju angkringan yang tidak jauh dari rumah Mas Irwan. Aku segera duduk di sebuah kursi panjang yang kebetulan sedang kosong. Ia memilih lesu, makanan yang tersaji. Melahapnya pun dalam keadaan tidak bersemangat.
Makanannya pun tidak habis, namun tetap kubayar penuh. Aku berbalik memutarkan badanku menghadap jalan. Siapa tahu lalu lelangnya setiap kendaraan membawa setiap kesedihan yang menghinggapi di benakku. Di seberang jalan kulihat wanita tua yang sepertinya sudah kukenal. Dengan bakul jajanan di punggungnya, aku sedikit memicingkan mata. Itu Mbok Ira. Tanpa pikir panjang, aku menghampirinya ketika ada celah besar yang memudahkanku untuk menyeberang. Aku menyalaminya, tangannya terasa lembut. Aku seperti menyalami nenekku sendiri. Ku tatap wajahnya yang sedari tadi memperhatikanku. Matanya sedikit berkaca. Aku tidak memikirkan lagi siapa ia sebenarnya. Kini aku merasa nyaman berada dekat dengannya. Aku memeluknya. Dip, kamu harus berterima kasih kepada Yoyo. Kini Mbok Ira berbicara bahasa Indonesia kepadaku. Maksud Mbok? Aku mengerutkan dahi, pelukanku ku lepas. Yoyo yang menyelamatkan kamu dan yang lainnya. Tuturnya begitu lembut. Yoyo juga sudah berusaha menyelamatkan 2 orang kekasih itu, tapi kesalahan mereka terlalu berat. Lanjutnya, jujur misteri di dalam kepalaku bertambah. Belum sempat ku pecahkan misteri yang diutarakan Mbak Wongso, aku sudah diberi isyarat lain oleh Mbok Ira malam itu. Kepalaku rasanya ingin pecah mendengar pernyataan tersebut. Apa yang dimaksud Mbok Ira dengan kesalahan yang terlalu berat? Plak! Seseorang menepukku dari belakang. Mas ngobrol sama siapa? Tanya seseorang yang tidak ku kenal. Ini mas sama. Aku tidak mendapati Mbok Ira di posisi semula. Dia menghilang. Iya mas, maaf mas. Aku bergegas pergi meninggalkan orang yang menegurku tadi. Aku takut disangka orang gila. Langkahku tertuju kembali ke rumah Mas Irwan. Di perjalanan menuju ke sana ada suara tanpa wujud yang menegurku. Biar Yoyo yang jawab nanti. Itu suara Mbok Ira. Sepertinya benar Mbok Ira bukanlah manusia. Namun aku tetap tidak mengetahui aslinya. Dia itu siapa? Dan ada hubungan apa antara dirinya dengan Yoyo? Mereka terlihat begitu dekat. Ketika baru saja aku menjejakkan kaki di depan pintu rumah Mas Irwan, aku dikejutkan dengan teriakan Ega dari kamar lantai atas. Aku bergegas membuka pintu rumah, lalu berlari menuju lantai atas. Di ruang keluarga nampak Yoyo, Desti, dan juga Mulki yang terbaring. Sementara yang lain mengerumuni kamar. Aku berlari menghampiri. Terlihat Mbak Wongso seperti kewalahan menangani Ega. Sesekali Ega berteriak, mengerang, dan tubuhnya mengejang, lalu pingsan. Sama beratnya dia dengan si Yoyo. Ucap Mbak Wongso berpeluhkan keringat. Memang pantas dia mendapatkannya, lanjut lelaki parubaya itu. Mas Irwan sepertinya tidak ingin mengambil resiko. Dia segera meminta kami untuk bersiap dan pulang ke Bandung malam itu juga. Tanpa pikir panjang, kami semua menuruti apa yang diminta oleh Mas Irwan. Semua carrier kami simpan di atas roof rack mobil. Tali pengikatnya dikencangkan supaya tidak ada yang terjatuh saat perjalanan. Aku kembali ke lantai atas untuk membawa Yoyo. Ibang membawa Desti, Kucai membawa Mulki, dan Gundil membawa Ega. Kami menuruni tangga dengan penuh kehati-hatian. Aku tidak ingin mencelakakan orang yang sedang dalam keadaan sakit. Perlahan Mulki, Desti, dan juga Ega didudukan di kursi belakang, ditemani oleh Ibang. Setelah itu, baru giliranku mendudukan Yoyo di kursi tengah, ditemani oleh Kucai. Seperti biasanya Gundil duduk di depan, samping kiri Mas Irwan. Ku eratkan sabuk pengaman mobil di tubuh Yoyo, sehingga tubuhnya tidak akan terlalu tergoncang ketika di perjalanan. Mobil melaju dengan cepatnya, membawa kegelapan malam yang langitnya kulihat diselimuti awan mendung. Lagi-lagi alam mendukung rasa kesedihan ini. Setidaknya butuh kurang lebih 8 jam lagi bagi kami untuk sampai di perbatasan kota Bandung. Tidak terasa kami sudah melakukan setengah perjalanan. Mobil masih melaju tanpa hambatan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kira-kira di waktu subuh baru kita akan sampai di Bandung. Di tengah perjalanan, ekor mataku menangkap bayangan Mulki menggeliat. Mulki terbangun.
Aku menoleh ke belakang, Mulki tidak menjawab. Matanya terus berderai sambil sesekali menciumi rambut Desti. Kita langsung ke rumah sakit aja gimana? Tanya Mas Irwan membelah lamunan. Siapa yang bayarin mas? Tanya Kundil. Masalah itu nggak usah dipikirin, yang terpenting nyawa teman kamu Kun, jawab Mas Irwan. Hubungi orang tua mereka Dip, suruh Mas Irwan. Aku segera menghubungi satu persatu orang tua mereka. Dari ketiga orang tua yang kuhubungi, aku sedikit tidak bisa menahan kesedihan ketika aku harus berbicara dengan ibunya Yoyo. Namun anehnya Tante Yeni, ibunya Yoyo, terdengar sangat tegar. Bahkan dia yang terus memberi arahan kepadaku. Tante Yeni bersedia menunggu di rumah sakit yang sudah ditentukan sebelumnya. Mas Irwan berencana akan membawa kami ke salah satu rumah sakit yang terdapat di tengah kota. Mobil melaju semakin cepat. Waktu terasa sangat singkat. Tidak terasa seperti baru saja aku bertemu Mbok Ira di depan angkringan. Kini aku sudah berada di depan rumah sakit di Bandung. Mas Irwan memberhentikan mobilnya tepat di depan UGD. Para perawat dengan cekatan menghampiri jendela mobil. Mas Irwan membukakan jendelanya dan meminta kepada mereka untuk membawakan 4 kasur untuk menopang teman-temanku. 3 saja Pak, Mulki berteriak dari belakang. Gue kuat kok, lanjutnya sambil menghapuskan lendir yang keluar dari hidungnya. Tidak lama bantuan datang. Perlahan tapi pasti kami mengeluarkan satu persatu korban dari dalam mobil. Di ruang tunggu, terlihat semua keluarga sudah berkumpul. Seorang wanita yang terlihat menahan tangis dan lelaki parubaya menghampiri Mulki dan bertanya, "Ada apa sama Desti Ki?" Langkah Mulki seketika terhenti, begitupun dengan kami. Kami membiarkan kasur itu didorong oleh perawat-perawat yang akan segera menindaklanjuti. Mulki seketika terisak. "Tante, ini salah Mulki. Mulki minta maaf." Tangannya meraih tangan wanita yang ia sebut tante, lalu menciuminya. Sepertinya itu ibunya Desti, karena dari guratan mukanya wanita itu ada kemiripan dengan Desti. Kenapa? Kenapa? Tanya tante. Mulki berusaha keras melanjutkan perkataannya sambil tertunduk malu. Kenapa nak? Kamu kenapa? Tanya tante lagi. Suasana hening, tidak ada saut saling menyaut. Suara yang ada hanya bersumber dari suara kendaraan bermotor yang sesekali melewati gedung rumah sakit itu. Mulki nidurin Desti di gunung tante. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Aku merasa kepalaku ini seperti dihantam batu besar. Pengakuan Mulki itu bak petir yang menyebar di siang bolong. Mendengar pengakuan dari kekasih anaknya, tante seketika terkulai lemas di hadapan Mulki. Sementara Ibang bersiap akan melayangkan pukulannya, namun aksinya dapat kuhentikan. Ibang sangat kesal tentunya sama denganku. Sabar bang, bukan saatnya main hakim sendiri begini. Aku menahan bau kekarnya. Orang tuanya Desti diangkat Mas Irwan dan dibaringkan di atas kursi ruang tunggu. Aku tiba-tiba ingat dengan perkataan Mbok Ira di seberang angkringan. Mulki memiliki kesalahan yang begitu besar dan ternyata inilah jawabannya. Berapa kali lo main sama Desti di gunung? Tanyaku. Bibirku bergetar menahan amarah. 4 kali Dip, jawabnya tertunduk. Bajingan lu ya, tetapku dengan nanar. Lu gak mikir akibatnya apa? Lagian pacar lu itu kan lagi haid. Lu rasain juga, bangsat lu. Aku mendorongnya. Tidak terasa air mataku mengalir perlahan. Maafin gue Dip, iya gue bangsa Dip, maafin gue. Mulki menghampiriku. Aku menarik kerah bajunya. Aku sedikit meluapkan emosiku melalui kata-kata. Lu lihat kondisi pacar lu sekarang. Lu lihat kondisi si Yoyo. Otak lu jangan cuma lu isi sama selangkangan doang. Dasar lu bajingan. Mulki hanya tertunduk. Dia tersangka sekarang. Beruntung kami dipertemukan dengan orang tua Desti, sehingga mau tidak mau Mulki terpaksa harus mengakui kebejatannya. Aku menghela napas dengan berat. Sekarang kita fokus ke pacar lu, sahabat lu, dan juga sahabat kita. Mereka masih drop. Berbanyak doa. Seruku menenangkan diri. Mulki mengangguk. Ia duduk di atas kursi ruang tunggu. Orang tuanya menghampiri.
Aku tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi, itu masalah pribadinya. Yang aku fokuskan adalah aku hanya ingin melihat semuanya sembuh dan ceria seperti sedia kala. Aku mengikuti keluarga Yoyo masuk ke dalam rumah sakit, menuju kamar rawat, mengikuti perawat yang menuntun. Dalam benakku, aku sangat harap cemas dengan kesehatan Yoyo. Berjalan di koridor pun terasa melayang. Sampailah kami di ruangan yang merawat Yoyo, ruangan yang hanya diberi sekat gorden antara pasien satu dengan pasien lainnya. Aku duduk di sebuah sofa yang tersedia di depan kasur rawat. Tubuhku sudah terasa sangat berat. Aku mengingat kembali perkataan Mbak Wongso dan Bu Ira semalam, seperti tidak ada celah bagi Yoyo untuk hidup. Namun dalam hatiku yang paling dalam aku berharap keajaiban. Sangat-sangat berharap. Tuhan, kabulkan harapanku ini. Aku terkulai, tubuhku sudah terasa sangat berat. Seperti ada beban 100 kilo yang menempel di bahuku. Aku tidak sanggup menopangnya lagi. Aku kemudian terlelap. Dalam tidurku aku bermimpi sedang berada di puncak Merapi bersama kawan dekatku, Yoyo. Dip, Yoyo memanggilku. Yo, lu udah sehat ternyata. Aku bahagia melihat kondisi Yoyo yang begitu segar bugar. Alhamdulillah, sehat, jawabnya. Lu tahu kelakuan si Mulki kan? Gedek banget gue, tanyaku. Yoyo tersenyum dan mengangguk. Yoyo meluruskan kakinya yang semula ia lipat. Maafin gue, Dip, gue gak bisa nemenin lu kalau lu muncak gunung lagi. Loh, kenapa? Kalau liburan di Singapura, lu bisa ke Indo kan? Kalau lu gak bisa bayar tiketnya, gue bayarin. Kita muncak lagi bareng-bareng. Bukan masalah itu, Dip. Gue gak bakalan ke Singapura. Terus lu bakal kemana ke bulan? Bercanda aja lu. Aku mendorong bahunya. Yoyo tergeserkan sedikit. Yoyo sedikit tersenyum. Bukan, gue di sini aja. Kalau lu ke Merapi lagi, baru lu bisa ketemu gue di sini. Aku melihat ke sekitar dan baru tersadar bahwa tempatku duduk bersama Yoyo berada tepat di samping puncak tusuk gigi. Maksud lu apaan sih? Tanyaku heran. Yoyo menunduk dan dia tiba-tiba menangis terisak. Aku mendekatinya dan menyambirkan tanganku di bahunya, berharap Yoyo bisa tenang. Gue gak bisa nyelamatin Mulki sama Desti. Yang bisa gue selamatin cuma kalian berempat. Maaf. Sampein maaf gue ke mereka, Dip. Tidak terasa air mataku ikut berlinang. Aku memberanikan diriku untuk bertanya, emang apa sih yang sebenarnya terjadi, Yuk? Dari awal kita ketemu Mbok Ira, gue udah tahu bau apa yang dia maksud. Tapi gue milih diam aja. Gue takut impian lu pupus. Gue lihat antusias teman-teman juga bagus. Ya beruntung si Ibang bilang itu bau badan. Jadi seenggaknya itu mengalihkan perhatian kalian. Emang yang dimaksud bau itu bau apaan? Pertama, bau itu dari darah haidnya Desti. Kedua, bau itu ada di si Ega. Dia emang punya niat buruk di awal. Pantas saja Mbak Wongso menyerah menangani Ega. Sampai-sampai beliau bilang Ega pantas mendapatkannya. Kita juga udah berusaha melaksanain wejangan dari Mbak Wongso kan. Tapi Mulki melanggar itu. Dia malah bikin masalah baru yang lebih gede. Yoyo masih terisak. Dan gue udah berusaha jagain kalian semua selama pendakian. Gue juga tahu lu lihat sosok nenek-nenek sama kakek-kakek yang naik di karirnya Mulki sama Desti kan, pas kita jalan dari pos 2 ke pos 3. Aku semakin merasa tertarik mendengar penjelasan Yoyo. Aku beringsut menghadapkan tubuhku. Mereka sebenarnya ikut jagain kita, tapi kesalahan Mulki terlalu gede, jadi mereka menyerah. Genderuwo yang lu lihat di Watu Gajah itu salah satu dari banyak makhluk yang udah ngincer kita semua. Aku tersentak, ternyata Yoyo mengetahui hal itu. Gue juga udah marahin si Mulki di tenda, tapi dia gak ngerti kalau belum ngerasain akibatnya. Makanya gue ke desa Simbah buat cari bantuan lagi, biar kita gak diapa-apain penguasa Merapi tapi di sana.
Yoyo berusaha menghapuskan air matanya yang terus deras bercucuran. Aku hanya bisa tertegun. Di sana, gue ketemu sama salah satu sesepuh. Gue udah mohon-mohon ke dia, biar kita semua selamat. Tapi dia bilang gak bakalan ada yang selamat, kecuali di antara kita ada yang bersedia jadi tumbal. Dan gue bersedia jadi tumbal itu asalkan kalian semua bisa selamat. Sesepuh itu bilang gak akan semua selamat, cuma orang-orang yang tidak bersalah yang selamat. Dan dia ngasih kesempatan ke gue untuk antar kalian sampai ke base camp. Terus kenapa Mulki sampai sekarang gak kayak Desti yuk? Itu dia. Itu karena dia sendiri punya penjaga. Penjaga itu yang beberapa kali gue lihat negosiasi sama lelembut Merapi. Makanya dia masih bisa sadar. Tapi itu cuma sementara. Kalau si Ega, lu tahu masalahnya? Yoyo menggelengkan kepalanya lalu berkata, terlalu rumit. Intinya dia dijaga duluan sebelum masuk Merapi. Yoyo mengangkat kepalanya. Matanya sembab, pipinya dibasahi oleh air mata. Lalu dia menoleh ke arahku, lalu kemudian melanjutkan perkataannya. Gue boleh minta suatu permintaan sama lu nggak? Apa? Tanya aku penasaran. Gue mohon rahasiain ini ke keluarga gue, dan gak usah bikin plakat khusus pendaki yang meninggal. Pertama, waktu terakhir di Merapi, gue masih hidup. Gue gak meninggal di Merapi. Kedua, gue cuma pengen dikenang sahabat-sahabat gue aja. Yoyo menghela nafas dalam-dalam. Jadiin kisah gue ini pelajaran, Dip. Aku tertunduk lesu. Mungkin ini perbincangan terakhir kami, walau hanya lewat mimpi. Gue balik. Kalau lu ke Merapi lagi, lu bisa kenang perjuangan kita di sini. Jagain teman-teman kita. Gue nitip. Ayo kita balik bareng. Yuk. Yoyo tidak menggubrisku. Dia menoleh ke arahku sambil melempar senyuman. Lalu dia berbalik dengan cepat, melompat ke dalam kawah. Aku berteriak sejadi-jadinya. Sejurus dengan itu, aku mendengar suara gemuruh yang berasal dari kawah. Merapi seperti akan meletus. Aku segera berlari menghindari letusan gunung itu sebisa mungkin. Namun aku malah tersungkur dan terbangun dari tidurku di sofa rumah sakit. Terdengar teriakan histeris dari Tante Yeni. Nampak dari sedikit celah gorden yang menutupi. Tubuh Tante Yeni membungkuk dan bergetar. Aku segera menghampirinya. Tante Yeni memeluk tubuh Yoyo yang kulihat sudah tidak ada respon. Yoyo sudah tiada. Aku menutupi wajahku dengan kedua tanganku. Tidak terasa air mata keluar menembus salah jariku. Ternyata memang benar mimpiku barusan adalah pertanda perpisahan kami. Sahabat, tenang di sana. Ya, kakiku melangkah mundur dan terduduk kembali di sofa. Lututku lemas menerima kenyataan pahit ini. Namun bagaimanapun aku harus kuat. Ku coba kembali berdiri untuk mengabari teman-temanku bahwa Yoyo telah tiada. Meski lemasnya kakiku tidak dapat kutahan, aku berusaha coba menguatkan diri. Aku keluar kamar rawat Yoyo. Ku tutup pintunya perlahan. Dari jarak sekitar 20 meter dari tempatku berdiri, aku melihat Mulki histeris. Beberapa kali dia menjambak rambutnya sendiri. Belum habis kesedihanku ditinggal Yoyo, kini harus aku menerima lagi kenyataan pahit lainnya. Aku menghampiri Mulki dengan gontai. Cai, ada apa ini? Tanyaku kepada Kucai yang tertunduk, bersandar di dinding koridor rumah sakit. Desti udah gak ada. Dia kehabisan banyak darah. Gimana sih Yoyo? Aku menahan kesedihanku. Lantas kuberanikan diri untuk berkata, Yoyo, dia juga meninggal. Kucai, Ibang, dan Kundil terperanjat. Mereka bertiga langsung berlari menuju kamar rawat Yoyo. Aku semakin tidak bisa menahan isak tangisku sendiri. Mulki masuk ke kamar rawat Desti, sedangkan aku hanya bisa bersandar di dinding koridor rumah sakit, meratapi kepergian sahabat terbaikku untuk selama-lamanya. Pemakaman Yoyo dan Desti tidak dihadiri oleh Mulki dan Ega. Menurut informasi yang kudapat dari keluarga Mulki, dia mengunci diri di kamar sedangkan Ega masih dirawat di rumah sakit.
Diagnosa dokter tentang penyebab kematian Yoyo adalah disebabkan oleh gagal napas. Namun di balik itu aku mempunyai kesimpulan sendiri. Yoyo berada dalam pelukan Merapi. Sebulan semenjak kepergian Yoyo dan Desti, hari-hari yang kujalani sangatlah hampa. Tidak ada suka maupun canda yang selalu kulakukan bersama Yoyo. Hatiku semakin hancur ketika mengetahui Mulki dan Ega telah menyusul Yoyo dan Desti pergi ke alam kematian. Menurut keluarga Mulki, semenjak kepergian Desti keadaannya semakin menurun. Bahkan mereka sudah berusaha membujuk Mulki untuk berobat ke rumah sakit. Namun Mulki selalu menolaknya dan semakin mengusir dirinya di dalam kamar hingga ia tidak mau makan. Hingga akhirnya Mulki ditemukan tewas dengan mulut bersimbah busa. Mulki bunuh diri, mungkin saja. Namun sekali lagi aku meyakini perkataan Yoyo di dalam mimpi itu. Terkait dengan Ega, samar-samarku dengar bahwa dia mengalami pendarahan serius di otaknya, sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Di samping kepedihanku yang begitu dalam, aku merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup hingga saat ini. Percaya atau tidak, salah satu jembatan yang menyebabkanku masih hidup sampai sekarang ini adalah jasa seorang sahabatku yang bernama Yoyo. Terima kasih kawan, tenang di sana, doa kami selalu menyertaimu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Begitulah 4 part yang sudah saya bacakan untuk kalian semua. Dan bagaimana cerita kali ini benar-benar sangat seru dan juga sangat-sangat menyeramkan kan teman-teman. Dan banyak pembelajaran juga yang dapat kita ambil dari kisah ini, dari cerita ini. Ya intinya jangan melakukan hal-hal yang mungkin sangat dibenci di gunung itu. Ya apapun itu jangan sampai sombra lah. Karena makhluk gaib pun ada di sekitaran kita, terutama ya apalagi di gunung. Mereka yang tidak kasat mata sebenarnya ada di sekitaran kita. Dan jangan berani-beraninya kita melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan Mulki sama si Desti itu. Sekian, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak cerita ini. Dan untuk kalian yang belum menyimak part pertama sampai part akhirnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Jadi kalian bisa mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, comment, dan share selama ini. Jadi channel ini bisa berkembang menjadi sampai sekarang ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita seru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat mengambil hal-hal yang terbaik, hal-hal yang baik yang terkandung dalam cerita kali ini, dan buang jauh-jauh yang buruk. Ambil sebagai pembelajaran dan semoga kalian menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.